Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para frater, suster, bruder, opa, oma, tante, om, semua kita hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas cintanya yang selalu baru untuk setiap kita, dan kita bersyukur atas cintanya yang luar biasa, ya, yang memberikan kita hari dan kesempatan untuk bertumbuh. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta berdoa. Namun sebelumnya, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan senyum yang terbaik. Ya, sebagai ungkapan hari ini rasa syukur kita. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Kalau senyum-senyum sendiri, nanti dikira sudah mulai tidak waras. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita boleh berefleksi hari ini ya. Hari ini bagi saya secara pribadi menarik ya. Tuhan menuntut kita di hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dari Skolastika TSSCC. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan hal-hal ini. Nah, Mazmur di antifon pembuka, Tuhan bersabda, "Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku, dan aku mendengarkan mereka, dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya." Kita mengucapkan syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu baru. Dan Tuhan mengajak kita sekalian untuk boleh bertekun. Dan dalam bacaan yang pertama, kitab Nabi Yeremia, bab 7 ayat 23-28, dikisahkan bahwa bangsa Israel tetap bertahan di dalam kejahatan mereka. Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan mereka tetap punya pendirian. Mengikuti apa yang mereka kehendaki, bukan Allah kehendaki. Dalam bahasa kitab suci, mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Ini adalah gambaran orang yang mengikuti keinginannya sendiri, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan itulah orang yang mengikuti kemauannya sendiri, ya. Atau dengan bahasa yang lain, mereka tetap tegar tengkuk dan tidak mau mengikuti Allah sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Malah mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Ini gambaran menjauh dari Tuhan. Dan hari ini juga dalam firman Tuhan di bacaan Injil, kita dihadapkan atau juga dalam kisah Injil Lukas bab 11 ayat 14-23, kisah Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah tentunya. Tetapi orang punya prasangka yang jelek tentang Yesus sendiri. Bagaimana mungkin ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan itu? Sungguh sesuatu yang bertentangan kalau mengusir setan dengan kuasa itu. Tetapi disinilah kisah Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan hati mereka. Maka ia mengatakan, "Aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Dan di bagian akhir, Yesus mengajak kita sekalian. Kita juga boleh bertanya dalam diri kita, apakah aku mempersatukan atau mencerai-beraikan? Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Itu refleksi sederhana yang boleh kita renungkan. Apakah diriku, kehadiranku itu mempersatukan, atau kehadiranku itu mencerai-beraikan? Bolehlah contoh yang paling kecil dan sederhana. Kadang-kadang itu saya berefleksi tentang diri saya, ya. Bapak dan Ibu juga boleh berefleksi tentang dirimu. Kadang-kadang saya pikir, apakah kehadiran saya di rumah ini, di komunitas ini, di tempat ini itu dirindukan orang, atau saya baru datang aja, aduh ini dia datang lagi, aduh tidak menyenangkan.
Dan tentu bukan supaya menyenangkan semua orang, tetapi lebih jauh dari itu adalah kehadiranku itu dirindukan karena Allah yang hadir melalui kehadiranku. Dan itulah kita dipanggil untuk meneruskan berkat Tuhan. Kalau kita semua punya pengalaman seperti ini, dan pasti ya rasa-rasanya ada. Kita pasti merasakan sendiri kalau kadang-kadang kita datang lalu orang ini, aduh, diterima dengan baik ya. Itu benar-benar, oh kehadiranku diterima. Tetapi ada juga ya kira-kira kita baru datang dari jauh, baru menyapa, wajah sudah tidak bersahabat. Nah, tanda-tandanya bahwa bisa jadi kita yang sulit untuk menjadi pemersatu, atau bahkan orang lain yang punya persoalan itu. Tetapi saya ingin mengajak kita sekalian, hari ini saya pun berefleksi bahwa apakah kehadiranku bukan untuk menyenangkan orang, tetapi sungguh-sungguh bahwa kehadiranku itu membawa sukacita, mempersatukan orang, atau bahkan segala tindakan perilaku hidupku itu mencerai-beraikan. Nah kalau itu maka bisa jadi kita digolongkan sebagai setan zaman modern yang kadang-kadang hadir dalam wajah yang ganteng, yang keren, yang cantik, atau juga yang punya perilaku yang kurang baik. Tapi itulah, ya kita mohon agar kiranya kita semua tidak menjadi setan modern ini, tetapi sungguh-sungguh menjadi pribadi yang membawa persatuan, mulai dari dalam diri kita yang sederhana, yang kecil-kecil ini yang bisa kita upayakan. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menyadari bahwa saya ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi instrumen berkat dari Tuhan sendiri. Maka kita pun mengupayakan yang terbaik. Dan kesadaran ini membantu kita untuk semakin bertekun dalam kasih Tuhan. Kemarin kita hening sejenak, kita mohon agar kiranya sabda hari ini membantu kita untuk semakin bertekun. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita mohon agar kiranya diriku, diri Anda, dirimu, diri siapa saja yang kita jumpai, mampu menjadi saluran pemersatu yang mempersatukan, membawa sukacita dan damai. Tuhan memberkatimu hari ini dan seluruh aktivitasmu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan dan menguatkan kami. Hadirlah dan tuntunlah kami agar kami sungguh semakin menyadari bahwa Engkau menuntun kami untuk menjadi pribadi yang mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Biarlah kami hadir untuk senantiasa bertekun dari hari ke hari. Ini semua ya Tuhan, kami mohonkan juga untuk saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, keluarga-keluarga-Mu sudilah Engkau berkati mereka. Juga mereka yang sungguh merindukan kesembuhan dari sakit. Pulihkanlah dan teguhkanlah di masa-masa pemulihan ini agar mereka mampu mempersatukan segala penderitaan mereka bersama dengan penderitaan Kristus sendiri. Dan anugerahkanlah berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami hari ini. Dan seluruh aktivitas kami yang mampu mempersatukan banyak orang. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.